Oke, shalom semuanya. Shalom. Amin, berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, siap dengar firman Tuhan? Mau melakukannya? Amin ya. Terus kita berdoa. Tentunya saya percaya kita semua bukan manusia yang sempurna. Tapi oleh karena Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan, saat kita memohon kekuatan yang daripadanya, hikmat yang daripadanya, maka kita ini akan disempurnakan. Amin. Semua bukan karena kita, tapi itu semua karena Tuhan. Amin. Sudah pinter-pinter semuanya ya. Ya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan buka sama-sama di Yesaya pasal yang ke-38, ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Materinya langsung bisa ditampilkan juga. Kalau saya boleh memberikan judul untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, judulnya adalah Seni Merayu Tuhan. Nah, ternyata yang dirayu itu bukan cuma pasangan kita saja, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang dirayu ternyata bukan cuma orang-orang yang ada di sekitar kita saja. Tetapi Tuhan ternyata dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, sepanjang sejarah Alkitab menulis, ternyata Tuhan itu juga adalah pribadi yang bisa dirayu. Amin. Bedakan Bapak Ibu antara dirayu dengan dipaksa. Bedakan antara dirayu dengan diperintah. Beda. Dirayu dan diperintah itu beda. Tuhan, kita tidak bisa dan tidak layak untuk kita ini memerintah Tuhan. Tapi Tuhan membuka dirinya untuk kita itu bisa merayu Dia. Amin. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau orang merayu, itu orangnya senang atau benci Bapak Ibu? Senang ya. Mungkin ya di sini yang sudah pernah punya pasangan, yang sekarang lagi punya pasangan, dan yang mau dapat pasangan, ya tentunya bisa diingat-ingat kembali. Tentunya dulu waktu ketika dengan pasangannya atau ada orang yang disukai gitu ya. Biasanya berusaha merayu, khususnya biasanya yang cowok-cowok ini ya. Biasanya itu merayu gitu ya. Merayu kepada orang-orang yang disukai, orang yang dicintai, orang yang disayangi. Betul semuanya? Nah sama, itu juga yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita akan masuk ke dalam inti pemberitaan firman Tuhan, Tuhan sesungguhnya itu adalah suatu pribadi. Artinya kalau Tuhan itu suatu pribadi, Tuhan itu juga adalah Tuhan yang memiliki perasaan. Tuhan kita bukanlah seorang robot. Tuhan kita bukanlah diktator atau benda mati. Tetapi Tuhan itu adalah pribadi yang hidup. Yang sudah menyelamatkan kita semua. Yang sudah menebus dosa kita semua. Namun jangan lupa, Tuhan itu adalah pribadi juga yang dekat dengan kita. Amin. Di balik setiap keluar biasaannya, di balik setiap kemahakuasaannya, Tuhan tetaplah pribadi yang merupakan Bapa kita. Yohanes 15 ayat 15 menyebutkan, Tuhan adalah sahabat kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu hari ini, pagi ini, kita akan sama-sama belajar ya tentang seni merayu Tuhan. Bagaimana supaya kita itu bisa merayu Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh yang karena dia memberikan hidupnya untuk Tuhan dan pandai dalam merayu Tuhan. Sehingga setiap doa yang dinaikkan, yang dipanjatkan kepada Tuhan, itu boleh dikabulkan sama Tuhan. Bahkan banyak sekali yang dilakukan, Tuhan bahkan sampai mengubah keputusannya, bukan karena diatur, tapi karena dirayu. Amin Bapak Ibu. Sekarang pagi hari ini kita akan lihat Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bisa perhatikan ayatnya dan dengarkan baik-baik. Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang 1 sampai ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa
kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Amin. Bisa di next materinya? Oke. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita berbicara dalam seni merayu Tuhan, salah satu tokoh yang tercatat di dalam Alkitab adalah Raja Hizkia. Ya, seperti yang sudah kita baca barusan. Kalau tadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian sudah lihat bagaimana Hizkia itu merayu Tuhan dengan begitu luar biasa. Ya. Dan sebelum itu kita akan lihat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di sini siapa yang berdoa? Halo? Oh semua ya, semua berdoa, puji nama Tuhan. Ya, tahukah Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa doa itu merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Nah melalui doa, apa yang dapat kita sampaikan itu banyak. Seringkali kita ini berpikir bahwa doa harus dirangkai dengan kata-kata yang rapi, dengan kata-kata yang puitis sekali. Namun ternyata tidak harus selamanya seperti itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena apa? Doa ini sarana komunikasi. Kalau dulu Mak Bas bilang istilahnya sarana omong-omong dengan Tuhan. Nah omong-omong dengan Tuhan, apa saja yang bisa disampaikan melalui doa? Curhat, curahan isi hati, lalu pertanyaan, dan juga permohonan. Jadi apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, apapun yang ada di dalam isi hati kita, saat kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita datang, kita sembah, kita ngomong sama Tuhan. Itulah doa. Amin Bapak Ibu. Itulah doa. Jadi doa itu tidak terbatas hanya dengan kata-kata puitis, terus doa harus lihat Mazmur. Doa harus lihat ini dulu, harus lihat kitab dulu, oh ya Tuhan, saya doa tanya untuk ini. Tidak salah. Tapi tidak selamanya seperti itu juga. Karena Tuhan kita, seperti yang saya bilang di awal, Dia adalah pribadi yang dekat dengan kita, Bapak Ibu. Amin. Siapa yang di sini? Kalau ketemu keluarga terdekatnya, misalnya saya pun di rumah, ketika saya ngomong ke Pak Gem sama ke Bunda, saya tidak hormat komandan. Pagi hari ini, saya akan melaksanakan pekerjaan saya di apotek. Jadi, saya mohon izin untuk saya memberikan, ada yang gitu Bapak Ibu? Saya mohon doa restunya ya, ayahanda dan ibunda. Atau gini, itu bahasanya bahasa militer. Kalau bahasa puitis, oh Bapakku, oh Ibuku, sebentar lagi izinkanlah anandamu ini. Nanti, betul. Gak sih dong ngomong Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Habis waktunya, betul? Betul, ngomong aja biasa. Pa, Ma, berangkat ya. Oke. Saya setiap makan siang gitu ya, kalau kita bertiga lagi ada di rumah, kami selalu menyempatkan waktu untuk makan bersama. Ya, untuk selalu sharing, untuk selalu cerita-cerita. Pagi pun kadang kalau sempat, kalau biasanya pagi lagi repot gitu, kadang yang sering itu siang. Kayak gitu ya, kami bertiga kayak gitu. Ya sama, dengan Tuhan juga seperti itu. Seharusnya kita juga selalu punya waktu buat Tuhan. Amin. Untuk apa tadi Bapak Ibu? Omong-omong.
Mungkin kalau Bapak Ibu dengar doa mungkin aduh gitu ya. Tapi kalau omong-omong Bapak Ibu, amin, ngomong sama Tuhan. Gak perlu selalu harus pakai kata-kata puitis atau harus laporan resmi kayak ketemu bos atau ketemu presiden Bapak Ibu. Enggak. Cukup engkau dengan sepenuh hati duduk berlutut berdoa. Maka di saat itulah, itu hak setiap kita yang sudah diberi oleh Tuhan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita lihat. Nah ternyata di dalam kehidupan kita seringkali saya yakin sih di tempat ini nggak cuma saya aja gitu ya, banyak semua. Ada beberapa kita ada dalam kehidupan kita ada beberapa doa yang kayaknya kok Tuhan itu nggak denger ya. Kayaknya kok kita ini sudah doa lama kok ternyata tidak dikabul-kabulkan. Apalagi kita ini merasa aku ini sedang keadaan terjepit Tuhan. Aku ini sedang dalam masalah. Tapi kenapa kok rasanya doa itu susah? Kok rasanya tidak terjawab? Kok seakan-akan kau tidak bersuara sama sekali? Nah, belum waktunya. Namun tahukah Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ternyata, jangan-jangan kita ini kita ini membuat doa kita sendiri itu tidak didengar Tuhan. Maaf kalau agak kaget gitu, agak keras. Kadang kita ini sendiri yang membuat doa kita itu tidak didengar Tuhan. Yesaya mengatakan di kitab yang sama. Tahukah Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Yesaya mengatakan, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Amin. Telinganya itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi apa yang membuat Tuhan menutup telinganya dari kita semua? Karena dosa dan kesalahan kita. Amin. Halo? Amin. Nanti kita akan bahas lebih detail di belakang. Namun hari ini kita harus mengetahui, doa yang tidak dijawab Tuhan, itu bukan berarti Tuhan gak dengar. Apa Tuhan, Tuhan keturun, tidak. Tapi firman Tuhan menyebutkan, karena apa yang kita perbuat sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimanakah doa yang didengar? Next materinya. Tadi contohnya sudah kita baca ya, yaitu doa Hizkia. Hizkia itu berdoa kepada Tuhan dan doanya di apa Bapak Ibu? Di ayat yang kelima ya, kita lihat Yesaya 38 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapa leluhurmu. Telah, apa Bapak Ibu? Telah ku dengar doamu. Nah berarti doa yang disampaikan Raja Hizkia itu sampai di telinga Tuhan. Dan kalau kita lanjutkan, dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Kembali ke materi. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Hizkia yang awalnya itu divonis oleh Tuhan, kamu harus berangkat nak. Sudah game. Selesai hidupmu di dunia ini. Namun karena Hizkia merayu Tuhan dengan begitu indahnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hidupnya ditambahkan 15 tahun lagi. Bahkan di ayat berikutnya, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Tuhan melepaskan bangsa Israel yang diperintah oleh Hizkia dari serangan Raja Asyur. Dan bahkan Tuhan kasih bonus lagi. Tuhan katakan, akulah yang akan memagari kota ini. Amin. Siapa yang rindu kehidupannya, itu dipagari oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Angkat tangan. Amin. Amin. Loh ini bonus loh Bapak Ibu. Hizkia mintanya apa? Supaya dia jangan mati. Ngerayu Tuhan. Sudah dikasih hidup, dapat bonus. Bonusnya apa? Tuhan melindungi bangsa Israel dari Raja Asyur. Tuhan memagari daerah bangsa Israel
dari serangan-serangan raja-raja yang lain atau bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Dari mana? Dari satu rayuan yang diberikan oleh Hizkia kepada Tuhan. Amin. Amin. Ingat Tuhan, tadi saya bilang di awal apa? Tuhan kita adalah pribadi. Pribadi yang punya perasaan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kasih dan Tuhan yang maha adil. Karena keadilannya, Tuhan harus melaksanakan baik itu mujizatnya maupun hukumannya. Tetapi karena kasihnya kepada setiap kita, saat kita menaikkan doa dengan sungguh-sungguh, saat kita merayu Tuhan, maka Tuhan akan berikan jawaban doanya buat Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Kita lihat ada 3 hal supaya kita ini memiliki doa yang didengar oleh Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, harus yang kita miliki supaya kita ini bisa merayu Tuhan. Yang pertama adalah hidup benar atau kekudusan. Yesaya pasal yang ke-38, ayat yang ketiga. Ya, ini Hizkia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu," kata Hizkia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya percaya di tempat ini kita semua sudah diajar, ya, baik dari Bunda, dari Pak Gem, dari Om Un, dari Yanuar, dari saya. Untuk kita ini berjuang di dalam hidup benar, betul? Kita harus memperjuangkan, kita harus mengatur bagaimana kehidupan kita, itu supaya kehidupan kita ini boleh hidup benar, boleh hidup layak di hadapan Tuhan. Amin? Namun tahukah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat kita berjuang untuk hidup benar, di saat itu pula, kita ini hidup di dalam hak yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita ini hidup benar, kita itu punya privilege. Apa itu privilege? Hak khusus dari Tuhan. Hak khusus dalam hal apa? Hak khusus engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Hak khusus engkau akan disertai oleh Tuhan. Amin. Ingat lagu yang berdasarkan firman Tuhan? Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Apa Bapak Ibu? Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membaringkan dia kembali. Amin. Itu jalan hidup orang benar. Jadi di saat Bapak, Ibu, dan saudara ini berjuang, kita ini tidak cuma sekedar berjuang. Kita ini tidak cuma sekedar melakukan kewajiban. Tapi setiap kita juga hidup di dalam hak yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Hak untuk diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Hak untuk kita ini jatuh tidak sampai tergeletak. Hak untuk tangan Tuhan sendiri yang memegang kehidupan kita. Amin. Kalau kita ini hidup benar, kita itu punya hak khusus. Dan salah satu hak khususnya, saat kita ini hidup benar, doa kita itu didengar oleh Tuhan. Kita beroleh kelayakan yang diberikan oleh Tuhan untuk datang menghadap Dia, untuk berbicara kepadanya. Itulah hidup benar. Amin Bapak Ibu. Rindu hidup benar? Rindu hidup benar? Amin. Terjadilah sesuai imanmu dalam nama Yesus. Hidup benar. Itu punya hak istimewa di hadapan Tuhan.
Tanpa hidup benar Bapak Ibu, jangan berharap doa kita itu dikabulkan. Betul? Kenapa? Ada alasannya Bapak Ibu. Tuhan terus ngomong, yus gak usah lah. Pokoknya gak seneng, yus gak usah. Enggak, bukan gitu. Kalau kita hidupnya tidak benar, dan tiba-tiba doa kita dikabulkan. Biasanya, orang yang hidupnya masih melenceng dari Tuhan, itu mintanya juga segala sesuatu yang memuaskan roh atau daging Bapak Ibu. Daging. Semakin dipuaskan, ingat keinginan itu dibuahi menjadi dosa. Dosa dibuahi menjadi, kalau kita masih hidupnya nggak benar, terus kita doa, pasti mintanya aneh Bapak Ibu. Beda dengan doa pertobatan ya. Doa pertobatan, itu kita datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dan kita bawa kehidupan kita, Tuhan, aku mau hidup benar. Itu pasti Tuhan kasih. Tapi kalau kita masih hidupnya nggak karu-karuan, terus kita doa, saya yakin sebagian besar doa kita itu adalah doa yang ingin memuaskan kedagingan kita. Karena itu kalau hidup kita ini masih hidup di dalam dosa. Saya bukan mengatakan ya semua dosa pasti, kita semua pasti pernah jatuh dalam dosa gitu ya. Tapi yang membedakan adalah kita hidup nggak dalam dosa itu. Nah kalau kita masih hidup dalam dosa dan tidak hidup dalam kebenaran, jangan berharap doamu dijawab. Sudah sesimpel itu Bapak Ibu. Karena itu, kalau ada doa yang belum terjawab, langkah pertama apa Bapak Ibu? Introspeksi, cek diri dulu. Cek dulu dah. Gitu. Ingat, ini ya, tadi ayat yang saya baca ya, kita lihat sama-sama ya. Kita mau baca sama-sama di Yesaya pasal yang ke-59, ayat 1-2. Biar kita semua semakin mengerti, semakin memahami akan hal ini. Yesaya pasal 59 ayat 1-2 ya. Yang pasal 38 tadi dibatasi gitu ya, biar nanti bisa buka lagi. Yang sudah ketemu katakan amin. Yesaya 59 ayat 1-2 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Amin. Bukan Andre yang bilang, firman yang bilang. Jadi kalau kita masih mau hidup dalam dosa, jangan harap doa kita didengar oleh Tuhan. Maaf agak keras Bapak Ibu, tapi inilah fakta firman Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Amin. Penting gak hidup benar Bapak Ibu? Penting. Penting Bapak Ibu. Ini loh, saat kita hidup benar, ya sekali lagi saya katakan, kita ini tidak cuma berjuang. Tapi ketika kita ini berjuang, itu ada hak istimewa yang sudah Tuhan kasih buat setiap kita. Amin. Dan saya berdoa buat kita semua yang sedang berjuang hidup di dalam kebenaran. Yang kita mau hidup di dalam kebenaran. Sungguh-sungguh mengejar hidup benar. Tuhan yang akan menguatkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Oke. Apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama supaya bisa ngerayu Tuhan. Hidup benar. Oke, kita akan masuk yang kedua. Yang kedua adalah keintiman. Nah, ini salah satunya ada di divisi gereja kita. Apa itu? Meno ya. Yesaya pasal 38 ayat 2-3 saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini ya, perhatikan kata-katanya Hizkia. Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya aku ini loh telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Lihat Bapak Ibu, di sini kita diberikan gambaran
betapa intimnya Hizkia dengan Tuhan. Zaman itu, zaman raja-raja Israel, sudah ada yang namanya bait Allah. Ketika dengar itu, Hizkia ini bukan lari ke bait Allah untuk doa, enggak. Dia balikkan badan ke tembok, nangis berdoa sama Tuhan. Dekat atau jauh kalau gitu Bapak Ibu? Dekat. Amin. Dekat. Ada keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, keintiman dengan Tuhan itu membawa kita mempunyai posisi yang spesial di hadapan Tuhan. Kalau tadi yang pertama kita punya hak yang spesial, hak yang istimewa. Tapi di sini ketika keintiman, kita ini punya tempat yang spesial di hadapan Tuhan. Saya katakan ini Bapak Ibu ya, perhatikan ini baik-baik. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Amin. Tapi orang yang intim dengan Dia, itu punya tempat yang khusus Bapak Ibu. Punya prioritas tertentu. Amin. Amin. Jangan bilang loh ya, oh berarti aku gak tahu saat teduh Tuhan gak mengasihi aku. Tuhan mengasihi. Tapi ya saat teduh ore. Betul? Betul? Ya saat teduh, berdoa, dekat, intim dengan Tuhan. Karena apa? Orang yang dekat dengan Tuhan itu punya tempat spesial. Contohnya banyak. Siapa? Daud. Daniel. Musa. Nuh. Betul? Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saya tanya, siapa yang tahu masa depan kita? Angkat tangannya. Iya, tidak ada yang tahu. Amin. Yang jelas kita tahu apa Tante? Ada harapan. Harapannya bentuknya apa Tante? Gak tahu. Pokoknya yang penting ada harapan yang terbaik yang disediakan oleh Tuhan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Nuh tahu loh kalau bentar lagi akan ada air bah. Nuh tahu loh bentar lagi semuanya akan tenggelam. Ya, karena Nuh dekat bergaul dengan Tuhan. Bukan karena Nuhnya Bapak Ibu, karena siapa? Tuhan ngasih tahu. Karena apa? Nuh bergaul dekat dengan Tuhan. Itu berbicara keintiman Bapak Ibu. Kita ini loh yang terbatas. Kalau kita ini intim dengan Tuhan, Tuhan itu kasih tempat spesial di antara kita. Yohanes 15 ayat 15. Pasal 15 ayat 15. Aku bukan lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Hamba tidak mengetahui apa yang diperbuat tuannya. Tapi seorang sahabat, tetapi aku akan memberitahukannya segala sesuatu kepada kita semua. Amin. Kalau kita intim Bapak Ibu, ada tempat spesial. Ada perlakuan spesial. Dan itu sudah banyak tercatat di Alkitab. Dan itu juga terjadi dari hal-hal yang sudah kita ketahui. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tentunya luar biasa karena Tuhan ya. Yang begitu dekat dengan Tuhan, itu diberi Tuhan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan ini infonya buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang bisa gitu nggak cuma pendeta. Tapi Bapak Ibu dan saudara sekalian juga bisa. Amin. Amin. Intim dengan Tuhan. Saat kita ini intim dengan Tuhan, kita itu bisa mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan. Kalau jadi isi hati Tuhan Bapak Ibu, kalau sudah ngerti, maka doa yang kita panjatkan kira-kira sesuai kehendak Tuhan enggak? Halo? Sesuai. Kalau doanya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doanya akan terkabul Bapak Ibu. Amin. Ngerti ya sekarang ya? Ngerti ya? Jadi ngerti isi hatinya Tuhan. Itu nggak cuma terus kita, oh iya aku pokoknya cuma sekedar perintah-perintah dan perintah. Tidak hanya sekedar perintah. Tapi ketika kita ngerti isi hatinya Tuhan, kita panjatkan permohonan kita kepadanya sesuai dengan isi hatinya. Maka setiap apa yang kau minta, pasti akan terkabul.
Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Amin. Nah, yang pertama, kalau doa kita tidak terkabul tadi apa? Yang kedua, cek. Doanya sesuai nggak sama kehendak Tuhan? Amin Bapak Ibu? Oke, yang terakhir. Apa yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan? Supaya kita ini bisa ngerayu Tuhan. Yang berikutnya adalah kesungguhan hati. Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang ketiga, saya akan bacakan di kalimat paling terakhir. Kemudian, menangislah Hizkia dengan sangat. Next berikutnya. Oke, cek ini. Lihat materinya ya. Kesungguhan hati itu berbicara tentang niat kita. Dan persisten. Apa itu persisten Bapak Ibu? Kegigihan. Amin. Persisten itu kegigihan. Keinginan yang tulus dan gigih. Apalagi disertai dengan air mata yang tulus. Itu sesungguhnya meluluhkan hati Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ayatnya Lukas 18 ayat 1-8 bisa dibaca di rumah, tandai aja. Karena waktunya. Tandai saja dibaca di rumah. Masih ingat ini perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang hakim yang jahat. Ya. Yang mana ketika ada seorang perempuan mengajukan perkaranya, datang terus. Akhirnya hakim yang ngomong apa? Wis daripada ngerepoti ya wis lah tak kabulno ae. Gugatannya. Betul? Betul? Nanti bisa baca ya di rumah ya. Lukas 18. Artinya apa? Saat kita ini memiliki niat, memiliki kesungguhan hati, tulus, murni, dengan iman yang gigih, hati Tuhan itu luluh Bapak Ibu. Apalagi kita ngomongin di depan Tuhan sampai nangis. Ingat, nangisnya bukan air mata buaya ya. Wis ngene rek tak golek banyu, akuan di aqua. Wis kene tak toilet motoku. Cek ketok ning ngarepe Tuhan, cek ketok koyo nangis. Nah, betul, Tuhan Maha tahu. Tapi membohongi Tuhan itu nggak bisa Bapak Ibu. Tapi Tuhan hitung kalau membohongi itu dihitung loh sama Tuhan. Loh, becok rek arek iki. Lah, betul. Kalau becok dikasih apa enggak Bapak Ibu? Dikasih enggak? Enggak Bapak Ibu. Mari ngono wis sikilku tak bentukno pintu ae wis cek nangis. Aduh Tuhan, Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kesungguhan hati, ketulusan, niat kita, kegigihan kita di hadapan Tuhan. Itu meluluhkan hati Tuhan. Kalau kita doa dengan tulus, dari keinginan hati kita yang paling dalam yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya percaya, setiap kita, doa yang kita naikkan, itu boleh didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melalui firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin kita semua di tempat ini tuh melihat Tuhan sebagai pribadi. Sebagai pribadi yang dekat. Ya, Tuhan juga punya perasaan. Tuhan itu juga ngerti kok sebenarnya apa yang sedang kita alami. Dan Tuhan itu bukanlah Tuhan yang jauh. Dia hanya sejauh apa Bapak Ibu? Doa. Saya mau katakan buat Bapak Ibu dan saudara sekalian, dia adalah pribadi yang dekat dengan kita semua. Karena itu, rayulah Tuhan. Kalau engkau menghadapi banyak hal di dalam hidupmu, jangan kesusu pergi sana sini. Kalau engkau sedang kesulitan dalam hidupmu, jangan terburu-buru cari bantuan kanan kiri. Tapi mari duduk berdoa, dan kita sama-sama merayu Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu pribadi kok Bapak yang punya perasaan. Kita nggak bisa ngatur, tapi kita bisa rayu. Contohnya siapa Bapak Ibu tadi? Raja Hizkia. Rayu Bapak, dirayu ambil Hizkia. Hizkia doa, Hizkia ngomong Tuhan,
Aku loh Tuhan lah wis nurut sih sama engkau. Aku loh lah sudah setia sih Tuhan. Aku melakukan apa yang jadi kehendakmu. Nangis mari gitu Bapak Ibu. Ya apa Tuhan yang mencintai kita itu tidak luluh hatinya. Amin. Sekarang Bapak Ibu rasakan sendiri kalau Bapak Ibu punya anak yang nurut banget sama Bapak Ibu. Terus tiba-tiba datang nangis-nangis butuh bantuan. Ditolong? Bapak Ibu bantu? Amin. Bantu? Bantu. Ingat firman Tuhan mengatakan, Tuhanku tak akan memberi apa? Ular beracun pada yang minta roti. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita semua ini yang jahat saja, mengerti apa pemberian yang terbaik untuk anak-anaknya, bagaimana Bapa kita yang ada di surga. Pastilah Dia memberikan yang terbaik untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah kita semua di tempat ini boleh menjadi pribadi-pribadi yang bisa ngerayu Tuhan dengan berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.